Salam jumpa sahabat wanita, apa kabar? Harapan saya kabar baik dan sehat-sehat menjadi harta Anda dan keluarga hari ini. Kembali saya Anneke hadir di ruang dengar Anda di acara Wanita Berpengharapan. Ada harapan-harapan baru yang ingin saya bagikan untuk Anda. Di segmen pertama ada harapan untuk kesehatan kita, karena kita akan belajar tentang Bell's palsy bagian yang pertama. Ini satu pengetahuan kesehatan yang perlu juga kita pahami bersama. Dan di bagian kedua acara ini, kita akan mendapatkan harapan bagi jiwa kita melalui pelajaran yang akan disampaikan oleh Ibu Lilis Gantari dengan topik pentingnya merasa cukup. Selamat mengikuti. Sahabat wanita, mungkin Anda pernah menjumpai orang yang menurut Anda wajahnya jadi aneh, tidak simetris, padahal awalnya tidak begitu. Mungkin Anda langsung berpikir orang itu mengalami stroke. Bisa jadi benar, tapi bisa juga tidak. Kemungkinan yang lain adalah gangguan Bell's palsy. Apa itu Bell's palsy? Dr. Fadli menjelaskan kalau Bell's palsy merupakan kelemahan yang terjadi pada salah satu sisi otot wajah yang sifatnya sementara. Sisi wajah yang terserang Bell's palsy biasanya akan terlihat melorot. Saraf yang rusak pada bagian wajah akan berpengaruh pada indera perasa dan cara tubuh menghasilkan air mata dan ludah. Umumnya, Bell's palsy datang secara tiba-tiba dan bisa membaik dalam hitungan minggu. Orang yang terkena Bell's palsy, separuh wajahnya tampak terkulai. Senyum hanya bisa satu sisi, dan kelopak mata di sisi yang terkena tidak bisa menutup. Kondisi ini juga dikenal sebagai kelumpuhan wajah perifer akut. Banyak orang menilai wajah penderita Bell's palsy tidak simetris. Bell's palsy bisa menyerang siapa saja. Penyebab pastinya belum diketahui. Banyak ahli meyakini kondisi ini sebagai hasil dari pembengkakan dan peradangan saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ada juga ahli yang berpendapat bahwa mereka yang sering mengalami migrain punya risiko tinggi terkena Bell's palsy. Bell's palsy lebih sering terjadi pada mereka yang berusia 15-60 tahun. Mereka yang pernah mengidap diabetes, wanita hamil terutama pada trimester ketiga, mereka yang punya infeksi saluran pernafasan atas, atau sering mengalami flu atau pilek. Jadi untuk yang sering mengalami migrain, punya riwayat diabetes, sering flu dan pilek, harus lebih hati-hati. Seperti yang tadi saya sampaikan, penyebab Bell's palsy ini belum diketahui secara pasti. Kondisi ini terjadi karena saraf yang mengendalikan otot wajah tertekan atau terganggu. Selain itu, peradangan infeksi virus juga bisa membuat seseorang mengalami Bell's palsy. Bell's palsy juga bisa terjadi pada anak-anak yang baru lahir karena faktor genetik. Cedera karena kecelakaan, adanya luka robek pada dagu atau retak pada tulang tengkorak juga bisa membuat penderitanya mengalami Bell's palsy. Pada kebanyakan kasus, Bell's palsy, kelumpuhan pada satu sisi wajah ini, biasanya bisa pulih sepenuhnya. Supaya bisa pulih, dokter dan tim medis memang harus menjadi tujuan utama kunjungan kita saat mengalami Bell's palsy. Bagaimana mengetahui kalau gangguan ini Bell's palsy? Biasanya ada gejalanya. Gejala di masing-masing orang yang mengalami juga agak beda-beda. Bell's palsy atau kelumpuhan yang terjadi pada satu sisi wajah bisa dibagi menjadi dua jenis, yaitu kelumpuhan sebagian, yang disebut kelemahan otot ringan,
Dan kelumpuhan total, ini berarti tidak ada gerakan sama sekali, meskipun kasus ini jarang sekali terjadi. Bell's palsy juga membuat mulut serta kelopak mata penderitanya akan terpengaruh, sehingga kedua bagian ini akan sulit untuk difungsikan secara normal. Gejala lainnya, ada nyeri telinga pada sisi wajah yang lumpuh. Telinga yang terpengaruh akan lebih sensitif terhadap suara. Telinganya juga berdenging di salah satu atau keduanya. Ada penurunan atau perubahan pada indera perasa. Bagian mulut yang terpengaruh akan mudah berliur, dan mulut terasa kering. Ada juga rasa sakit pada sekitar rahang, sering sakit kepala dan pusing. Ada kesulitan juga untuk makan, minum, dan berbicara. Ada penderita yang mengalami sebagian gejala tadi, tapi ada penderita yang mengalami semua gejala tadi. Sahabat wanita, berulang kali ingin saya ingatkan, Bell's palsy merupakan gangguan yang terjadi pada otot dan saraf wajah, sehingga kondisi ini tidak berdampak pada kinerja otak dan bagian tubuh lainnya. Tetapi kalau kelumpuhan di salah satu sisi wajah juga dibarengi dengan kelumpuhan pada bagian tubuh lain, penanganan serius dari dokter sangat diperlukan. Karena itu berarti gangguannya bukan hanya Bell's palsy saja. Jadi kalau ada kelumpuhan, utamanya di bagian wajah atau di bagian tubuh yang lain, silahkan langsung kunjungi dokter supaya bisa diperiksa dengan segera dan ditemukan gangguannya, supaya pengobatan bisa dilakukan dengan segera. Kalau kelumpuhan hanya di bagian wajah, di satu sisi wajah, bisa dipastikan itu Bell's palsy, sesudah dokter melakukan pemeriksaan. Biasanya dokter juga akan menanyakan situasi penderita, riwayat kesehatannya, dan mungkin juga dilakukan pemeriksaan lain. Kadang-kadang dokter menyarankan untuk ke bagian lain atau poli lain untuk dilakukan pemeriksaan juga. Misalnya ke poli THT, poli internis atau penyakit dalam, dan sebagainya. Ikuti saja dengan tenang semua yang disarankan dokter, supaya pengobatan bisa dilakukan dengan baik. Pada umumnya, Bell's palsy biasanya bisa sembuh dalam beberapa waktu dan tidak menyebabkan komplikasi jangka panjang. Tetapi selama sakit, kebanyakan pengidap Bell's palsy tidak bisa menutup mata mereka pada sisi wajah yang terkena. Itulah mengapa sangat penting untuk mencegah mata kering di malam hari atau saat bekerja di depan komputer. Perawatan mata juga diperlukan, karena mata yang tidak bisa menutup bisa mengalami kekeringan berlebihan, bisa juga mengalami goresan pada kornea mata, akibat jangka panjangnya bisa mengalami kebutaan sebagian atau seluruhnya. Bell's palsy yang tidak ditangani dengan baik bisa juga menyebabkan kerusakan permanen pada wajah. Bisa juga mengalami synkinesis. Synkinesis ini suatu kondisi di mana penderita menggerakkan satu bagian wajah, tapi bisa menyebabkan bagian lain ikut bergerak tanpa disadari. Ini akan mengganggu kalau kita berada di antara banyak orang. Itu sebabnya sangat dianjurkan kalau gangguan Bell's palsy ini diobati. Pengobatan ini dilakukan untuk mengurangi pembengkakan pada saraf wajah, sekaligus untuk mencegah munculnya masalah pada mata yang tidak bisa menutup. Kalau sudah bicara pengobatan, sekali lagi, dokter atau tim medis yang punya wewenang untuk melakukannya. Berita baiknya, sekitar 70% pengidap Bell's palsy bisa kembali pulih. Sebagian besar akan mulai membaik dalam 2 atau 3 minggu. Tetapi untuk bisa pulih sepenuhnya, dibutuhkan waktu yang lamanya tergantung dari tingkat kerusakan sarafnya. Ada yang hanya 3-4 bulan,
tapi ada juga yang sampai 10 bulan bahkan lebih. Yang terbaik, ikuti saja proses pengobatan dan terapi yang diperlukan dengan tenang dan telaten. Jadi sahabat wanita, Bell's palsy ini gangguan yang menyerang otot dan saraf wajah, sehingga wajah mengalami kelumpuhan sebagian atau satu sisi. Penyebab pastinya belum diketahui, tapi ada beberapa keadaan yang bisa memicu gangguan Bell's palsy ini. Bell's palsy terjadi karena saraf yang mengendalikan otot wajah tertekan atau terganggu, atau adanya peradangan infeksi virus. Gangguan Bell's palsy ini bisa membaik dalam beberapa minggu, tapi ada juga Bell's palsy yang perlu ditangani segera karena bergantung pada tingkat kerusakan otot dan sarafnya. Yang perlu diperhatikan juga, penderita Bell's palsy harus menjaga dan mengobati mata supaya tidak ada komplikasi lain dari gangguan Bell's palsy ini. Intinya, Bell's palsy ini bisa diobati, bisa sembuh juga. Yang diperlukan hanya kesabaran dan ketelatenan untuk mengikuti semua proses pengobatannya. Sahabat wanita, informasi tentang Bell's palsy bagian pertama sudah kita dengar bersama. Jangan lewatkan informasi lanjutannya di kesempatan yang akan datang. Dan jangan beranjak dulu karena sesudah pujian yang akan kita dengar bersama, acara Wanita Berpengharapan akan berbagi pelajaran tentang pentingnya merasa cukup bersama Ibu Lilis Gantari. Selamat mengikuti. Yang dulu tak ku mengerti, sekarang kau buat mengerti. Kau singkapkan mataku dengan kasih-Mu. Yang tak pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Pernah ku pikirkan, sungguh kau telah sediakan. Kau curahkan berkat-Mu limpah dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku.
kami lihat, tidak pernah kami dengar, tidak pernah timbul dalam hati kami. Kami tahu Engkau telah sediakan bagi kami yang mengasihimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Sahabat, dalam surat Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-5, Tuhan memberi nasihat kepada kita. Nasihat itu berbunyi, "Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Itulah nasihat penting yang akan kita renungkan bersama hari ini. Nasihat Tuhan ini selalu kita ingat dan kita ucapkan berulang-ulang apabila teman kita yang mengeluh kekurangan, atau teman kita yang selalu ingin lebih dan selalu merasa kurang. Tetapi, apakah mudah mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita? Apakah mudah selalu merasa cukup? Tentu tidak mudah. Kita sering gagal hidup dengan apa yang kita miliki, karena kita selalu ingin lebih. Kita selalu merasa kurang dan tak pernah merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Sahabat, Tuhan berkata, "Janganlah menjadi hamba uang. Cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu." Bila kita selalu merasa tidak cukup atau merasa kurang, ini bisa membawa kita menjadi hamba uang. Apa arti menjadi hamba uang? Menjadi hamba uang itu artinya kita memiliki keinginan atau nafsu yang berlebihan terhadap segala sesuatu tentang uang. Misalnya kekayaan, harta benda, aset, kemakmuran, dan lain sebagainya. Menjadi hamba uang bisa berarti pula bahwa hidup kita diatur dan tunduk kepada uang. Nafsu memiliki uang yang banyak akan membawa kita melakukan kejahatan. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10 mengatakan, "Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka." Firman Tuhan ini telah terbukti dalam kehidupan orang-orang yang menjadi hamba uang, atau orang-orang yang cinta setengah mati terhadap uang. Uang segalanya bagi orang-orang yang menjadi hamba uang. Uang adalah segalanya bagi orang yang cinta akan uang. Dan akibat cinta uang, orang rela melakukan kejahatan. Akibat cinta uang, orang tidak ragu melakukan korupsi, manipulasi, dan penipuan. Berapa banyak orang akhirnya hidup di balik jeruji besi karena melakukan kejahatan demi uang.
untuk mencegah hidup manusia menjadi hamba uang, maka Tuhan menasehati, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Penting sekali merasa cukup agar tidak menjadi hamba uang. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki akan membuang rasa cinta yang berlebihan terhadap uang. Merasa cukup akan membuang semua hawa nafsu dan keinginan yang tidak realistis. Merasa cukup akan mencegah kita membuang waktu hanya untuk berkhayal dan bermimpi memiliki uang yang banyak. Merasa cukup dengan apa yang kita miliki akan mendorong kita menghargai apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Merasa cukup juga akan mendorong kita untuk selalu bersyukur dengan apa yang kita miliki. Merasa cukup juga akan membuang rasa khawatir kita akan apa yang hendak kita makan dan kita pakai. Seperti tertulis dalam Injil Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25 dan ke-26 yang mengatakan begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Itulah pentingnya kita selalu merasa cukup, agar kita tidak menjadi hamba uang. Bagaimana sahabat? Apakah Anda saat ini menyadari bahwa Anda selalu merasa kurang dibandingkan dengan orang lain? Apakah Anda saat ini selalu menginginkan yang lebih dari apa yang Anda miliki? Apakah Anda tidak pernah bisa merasa cukup dengan apa yang Anda miliki dan Anda menginginkan segala sesuatu yang berlebihan sehingga Anda mencintai uang dan menjadi hamba uang? Bila itu terjadi pada Anda, jangan khawatir. Anda masih memiliki kesempatan untuk terus belajar merasa cukup. Kunci penting untuk merasa cukup adalah bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang Anda miliki sekarang ini. Dan yang kedua, Anda bisa meminta Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan Anda, agar Anda selalu giat bekerja dan mendapatkan income yang cukup untuk kebutuhan Anda. Jangan pernah membandingkan Anda dengan orang lain, karena setiap orang memiliki bahagianya sendiri-sendiri. Jangan pernah berandai-andai Anda menjadikan diri Anda seperti orang lain yang memiliki lebih banyak. Dan jangan membawa diri Anda mencintai atau menjadi hamba uang. Oleh sebab itu, penting sekali merasa cukup. Saya akan menutup renungan hari ini dengan nasihat firman Tuhan yang sudah kita baca di awal tadi. Mari kita mendengarkannya sekali lagi, nasihat firman Tuhan untuk kita hari ini. Dan mari kita melakukannya dalam kehidupan kita, agar kita selalu diberkati oleh Tuhan dan dijauhkan dari segala yang jahat. Firman Tuhan mengatakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Penting merasa cukup agar tidak menjadi hamba uang. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Ku bawa hidupku padamu, ku bersujud pada altarmu, ku serahkan hidupku padamu. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkaulah pertolonganku. Berkat-Mu terjun
bersyukur atas cintamu. Sungguh Engkau yang memeliharaku. Ku teringat akan kasih-Mu di saat malam yang gelap. Sungguh Engkau-lah pertolonganku. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Kau menghias hidupku lebih dari cukup. Ya, Kau selalu menghias hidupku lebih dari cukup. Berkat-Mu tercurah bagiku. Berkat-Mu yang memeliharaku. Seperti anggur yang manis, Kau menghias hidupku. Berkat-Mu lebih dari cukup. Sahabat wanita, kini saatnya kita berpisah dulu hari ini. Tetapi di kesempatan yang akan datang, Wanita Berpengharapan akan hadir lagi untuk Anda dengan berbagi pelajaran bagi hidup dan pelajaran bagi jiwa yang pastinya bermanfaat untuk kita semua. Kalau Anda punya pertanyaan, mau menanggapi acara ini, atau ingin berbagi pengalaman hidup, silakan kirimkan secara tertulis kepada Wanita Berpengharapan, bisa melalui SMS atau WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Sekali lagi di nomor 081 333 777 386. Saya Anneke mohon diri, tetap semangat. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.